Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kita terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Mungkin tidak ada Bu. Hadir semua ya. Hadir ya. Baik. Apakah di sini anak-anak sudah sarapan semuanya? Belum. Saya belum makan Bu. Kenapa belum, Jeffrey? Tadi tidak sempat. Kena bencana alam. Nanti sarapan ya, biar menerima materi pelajaran dengan semangat. Ibu hatian sih. Baik, ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Sistem reproduksi. Salah, Ibu dan seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, di sini kita akan Ibu akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Apa tuh? Ya, ada yang tahu apa itu fotosintesis? Tidak ada Bu. Apa ya? Siapa yang mau menjawab tentang fotosintesis? Wah, kami tidak tahu. Mungkin mereka berdoain di depan Bu. Ada yang tahu? Belum Bu. Tolong jelaskan kami pemahaman. Ya, ada teman kalian yang ingin menjelaskan apa itu apa itu fotosintesis? Oh, teman saya sudah Bu sangat semangat sekali. Silakan. Ya, silakan Najwa. Fotosintesis adalah peristiwa pemecahan senyawa kimia yang dibentuk oleh foton dari sinar matahari. Pada reaksi awal fotosintesis, molekul air dipecah secara fotolisis untuk melepas ion-ion hidrogen dan oksigen ke udara. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan teman kalian ya, pengertian fotosintesis. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengembangkan sikap mengagumi keteraturan dan kompleksitas energi fotosintesis sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan sekitar yang diisi peserta didik dapat mengembangkan keterampilan perilaku, rasa ingin tahu, teliti, jujur, tekun, tanggung jawab dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi energi dan fotosintesis di sekitar lingkungan dengan cermat dan teliti. Kemudian yang terakhir, melalui pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi energi fotosintesis di sekitar lingkungan. Nah, kita masuk pada materi. Di sini Ibu akan memulai tadi pengertian dan proses fotosintesis ya. Ya. Jika hewan dan manusia mendapat energi dari makhluk hidup lain lewat makanan, tumbuhan merupakan organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Proses tersebut dinamakan fotosintesis. Seperti yang telah kita ketahui, kita pernah belajar atau kalau pada klorofil, pada tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk berfotosintesis. Fotosintesis merupakan proses anabolisme, yaitu menyusun atau mensintesiskan molekul kompleks dari berbagai molekul yang sederhana. Karenanya, anabolisme juga disebut dengan istilah asimilasi atau sintesis. Selain fotosintesis, proses anabolisme lain adalah kamosintesis. Walaupun hanya sebagian organisme saja yang memiliki klorofil, tapi proses fotosintesis sangat penting bagi ekosistem karena tumbuhan merupakan sumber utama semua makanan di bumi. Energi matahari yang ditangkap oleh organisme atau autotrof akan proses menjadi makanan. Fotosintesis juga melepaskan oksigen ke atmosfer sehingga makhluk hidup termasuk manusia yang mampu bernafas. Panjang juga Di penjelasannya. sini ada yang tahu bagaimana terjadinya fotosintesis? Kami belum tahu Bu. Nah, coba jelaskan ya, terjadinya fotosintesis. Senang atau ilmu baru. Dengan Di cara sini berbeda. ada ini proses terjadinya fotosintesis dengan CO2. Videonya mau habis Bu. Ya, habiskan. TU dulu, TU. 13 hal. Mau diambilkan? Oh,
C6 H12 O6 plus O2. Tidak perlu kedengaran Bu. Ya, di sini terjadinya fotosintesis ya. Karena ada 6CO2 plus 12HO tambah sinar matahari sama dengan C6H12 O6 6 ditambah 6O2 plus 6H2O. Nah, di sini karbon dioksida ini sinar matahari. Ini sinar matahari ditambah dengan karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata di bagian daun. Itu ya Bu. Ya, ini daun. Sinar matahari masuk melalui stomata yang ada pada daun. Apa Bu? Tangkap. Ya. Mama ngantar bekal. Seperti itu ya Bu, daun mantap. Nah, di sini akar tumbuhan yang menyerap air di dalam tanah kemudian membawa ke daun. Dari akar tumbuhan, Ibu akan contohkan seperti gambar yang ada di LKS kalian yang seperti yang sudah Ibu bagi. Di sini ada terdapat pohon ya. Ya, Ada Bu. terdapat pohon. Di daun ini terjadi fotosintesis yang dimana karbon dioksida dan air diproses dari sinar matahari. Kemudian hasil dari fotosintesis tersebut dihasilkan berupa hasil dari fotosintesis ini melalui proses ini tadi akan menjadi berupa glukosa, Gula lain. ya, kemudian oksigen dan air. Nah, melalui fotosintesis ini terjadi, melalui proses ini tumbuhan akan mendapatkan makanan berupa glukosa, oksigen dan air. Nah, oksigen yang dihasilkan pada tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata, sedangkan glukosa didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Paham sih Bu, tapi tidak banyak. Oh ya, Ibu lanjut lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Nah, di sini ada perubahan energi pada fotosintesis. Yang pertama ada fotosintesis menghasilkan glukosa. Sintesis menghasilkan glukosa. Nah, yang kedua fotosintesis. Perubahan fotosintesis menjadi cahaya matahari. Yang ketiga, perubahan energi fotosintesis termasuk anabolisme. Nah, di sini perubahan energi pada fotosintesis yaitu ini anak-anak, fotosintesis menghasilkan glukosa, yaitu perubahan energi fotosintesis menjadi cahaya matahari, kemudian perubahan energi fotosintesis diterima oleh anabolisme. Ada yang tahu anak-anak kapan fotosintesis itu terjadi? Pada saat apa? Habis maghrib. Salah. Ada yang tahu? Matahari memancarkan ke daun cahaya. Ya, fotosintesis itu terjadi. Ini kan istilahnya ada pohon kayu yang ada daun-daunnya. Fotosintesis ini terjadi pada pagi hari di saat di saat kalian tahu kan biasanya pada pagi hari itu di ujung daun itu terdapat air. Seperti peluru ya Bu? Ya, seperti di daun itu padahal tidak terjadi hujan tapi mengeluarkan air. Itu adalah
terjadinya fotosintesis bisa kalian lihat kalau kalian ada daun atau misalnya kalian ada buah, kalian masukkan ke dalam kantong, ya biasanya mengeluarkan seperti embun yang terdapat di kantongnya itu seperti embun. Itu adalah terjadi fotosintesis karena dia tidak ada terdapat oksigen di dalamnya, maka dia akan mengeluarkan air. Ya, di sini ibu akan jelaskan yang pertama, fotosintesis menghasilkan glukosa. Saya izin keluar dulu. Ya, untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan akan menyerap air dan karbon dioksida yang diubah menjadi beberapa zat. Dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ada beberapa zat yang dihasilkan, yaitu glukosa seperti yang sudah dijelaskan, glukosa, air, dan oksigen. Glukosa dan air adalah komponen yang digunakan dalam makanan atau tumbuhan. Ya, sementara oksigen adalah produk sampingan yang akan dilepas oleh tumbuhan yang berguna bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian yang B, perubahan energi fotosintesis dari cahaya matahari. Nah, ketika mama kalian memasak di dapur, mereka akan memerlukan bahan bakar berupa gas untuk menyalakan kompor yang bisa mematangkan makanan. Begitu juga dengan tumbuhan yang melakukan proses pemasakan karbon dioksida dan air untuk menjadi makanannya, yaitu proses pemasakannya itu terjadi di dalam daun. Nah, tumbuhan juga membutuhkan bahan bakar untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, air, dan oksigen. Tumbuhan akan menggunakan cahaya matahari sebagai bahan bakar untuk proses memasaknya, yaitu atau fotosintesis. Ya, seperti yang saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, perubahan energi fotosintesis termasuk anabolisme. Fotosintesis yang digunakan oleh tumbuhan termasuk dalam proses yang disebut dengan anabolisme. Anabolisme ini adalah proses reaksi kimia. Kalau kalian baru mengenal apa itu anabolisme, yaitu proses reaksi kimia yang terjadi dalam sel dan penyusun beberapa senyawa organik sederhana yang menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks dan rumit. Nah, untuk bisa melakukan anabolisme dibutuhkan energi. Tanaman-tanaman dalam proses fotosintesis energi dibutuhkan adalah sinar matahari. Perubahan energi fotosintesis ini kemudian akan digunakan untuk mengikat senyawa sederhana dengan senyawa yang lebih rumit. Nah, maka dari itu energi yang dibutuhkan tidak menghilang tanaman, tapi akan tersimpan dalam bentuk ikatan kimia senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, di sini jadi istilahnya itu saling berterkaitan. Nah, sampai penjelasan ibu ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin bertanya, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan ibu adalah apakah yang dimaksud dengan etiolasi? Siapa yang mau menjawab? Etiolasi. Ya, silahkan. Etiolasi adalah pertumbuhan tanaman di tempat gelap yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan biasanya. Etiolasi menyebabkan tanaman tumbuh lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, berdaun kecil. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian itu tadi, itu adalah etiolasi seperti yang sudah dijelaskan oleh siapa namanya? Resti. Ya, di sini sampai penjelasan ibu tadi, apakah di sini ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang ibu jelaskan tadi? Siapa? Ayo, yang ingin menarik kesimpulan dari penjelasan ibu tadi. Menurut yang saya amati dari yang dijelaskan, Ya, mungkin saya dapat
dan kesimpulan Pak, tidak banyak tapi mungkin memadai lah untuk ibu dengar. Kesimpulan yang saya tarik dari pelajaran hari ini yaitu fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau juga disebut zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Mungkin itu dari saya Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf lah. Ya baik, untuk begitu terima kasih ya atas penarikan kesimpulannya yang bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Bisa tidak teman-teman? Ya, di sini dari penjelasan ibu tadi, ibu akan memberi tugas untuk kalian. Ya, tugasnya. Yang banyak-banyak ya Bu. Ya, tugasnya adalah ini ya. Membagikan tugas untuk kalian. Nah nanti di antara kalian tugasnya kalian dapat kerjakan ini, dapat kalian kerjakan ini, mau bagikan ya. Ini dapat kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, karena waktu kita terbatas. Setelah kalian kerjakan karena waktu kita terbatas, kita akan melanjutkan proses diskusi pada minggu depan ya anak-anak. Iya Bu. Bu, kalau saya kosong Bu. Saya sudah Nah, tertahan dengan nanti kalian akan kerjakan pada minggu depan dan kalian diskusikan ke depan kelas. Kalian boleh diskusi dengan temannya masing-masing, tapi tidak boleh membagi kunci jawaban. Jadi pendapat ini si A dengan si B itu nanti akan berbeda. Nanti akan kita diskusikan pada minggu depan. Nah, berhubung waktu kita tidak banyak, tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak Bu. Sudah paham semuanya? Paham Bu. Paham. Dengan tugas dan kalian amati ya di tugas itu seperti pada gambar yang telah ibu sajikan. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.